selamat siang Kang Arsal. Sebelum penyuluhan ini, perkenalan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Arsal Syawal Jaka. Yang beda itu suaranya. Saya dari Universitas Jenar Ahmad Yani. Baik, sebelum memasuki pematerian, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nanda Nuraini Hanafi dari Universitas Islam Bandung dengan ujung NPM 075. Sebelumnya, Kang Arsal tahu apa itu korupsi? Kalau secara singkat saya tahu yaitu penggelapan dana. Oh, baik. Secara umumnya ya, korupsi itu bukan hanya masalah hukum tapi masalah moral, ekonomi, dan masa depan bangsa. Bayangkan dana pendidikan, kesehatan, bahkan pajak yang seharusnya kita nikmati oleh masyarakat kita ini justru masuk ke kantong pribadi para oknum seperti mereka. Menurut Indeks Persepsi Korupsi IPK tahun 2023, skor Indonesia itu korupsi di negara kita itu masih tergolong yang sangat tinggi. Bahkan negara kita itu menempatkan di peringkat 115 dari 180 negara begitu, Kang. Nah, penyuluhan ini bertujuan untuk membangun kesadaran kita semua, khususnya generasi muda, agar tidak menjadi bagian dari masalah, tetapi menjadi bagian dari solusi. Oh iya. Nah, selanjutnya, secara hukum, korupsi adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Secara sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan demi kepentingan pribadi seperti itu. Bentuk korupsi sangat beragam, tidak hanya terbatas pada uang suap. Nah, saya akan menyampaikan hanya beberapa contoh dari korupsi. Yang pertama ada suap. Kang tahu apa itu suap? Nyogok. Ya, betul. Memberi atau menerima uang atau barang agar keputusan menguntungkan pihak tertentu. Contohnya seorang guru terdapat orang tua murid yang memberikan uang lebih kepada guru tersebut agar anaknya menjadi peringkat 1. Apakah Kangnya ngerti? Mengerti. Oh, baik. Selanjutnya ada penggelapan dana, yang itu menggunakan aset yang bukan miliknya untuk keuntungan pribadi. Contohnya seperti bendahara organisasi yang menilap uang kas seperti itu. Selanjutnya ada pemerasan. Nah, pejabat atau aparat memaksa seorang memberi sesuatu biasanya dengan ancaman. Atau juga seperti yang kita ketahui di parkiran ya, selalu ada pungut liar. Walaupun hanya 2.000 tapi itu berarti untuk kita. Yang selanjutnya ada gratifikasi, yaitu pemberian hadiah karena seseorang punya jabatan, misalnya kayak orang dalam gitu kalau di kantor. Jadi kayak kita tuh mau dapat jabatan, jadi kita ngasih mobil misalkan ke pamannya biar pamannya masukin ke kantornya seperti itu. Korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh pejabat tinggi ya, Kang. Praktik kecil seperti uang pelicin, titip absen, ataupun menyontek juga merupakan bentuk-bentuk penyimpangan dari korupsi seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke dampak destruktif korupsi. Korupsi itu bukan kejahatan biasa ya, teman-teman. Dampaknya itu sangat luas dan menghancurkan dalam jangka panjang. Nah, salah satunya yaitu yang pertama ekonomi ya. Kerugian negara sangat besar pada tahun 2022. Akang Arsal udah pernah dengar berita tersebut yang ketika korupsi itu mencapai 57,9 triliun. Kok pernah, Pak? Ya, betul. Nah, itu tuh merupakan dampak besar dari adanya korupsi untuk negara ya. Oh iya. Selanjutnya ada demokrasi. Nah, ketika pejabat bisa dibeli, hukum tidak lagi ditegakkan dengan adil. Masyarakat kehilangan kepercayaan kepada aparat sehingga nilai demokrasi menghilang di negara ini.
Yang selanjutnya terdapat kesenjangan sosial. Nah, yang mana dana bantuan sosial, subsidi, dan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain tidak sampai kepada yang membutuhkan karena dikorupsi. Seperti apa Akang pernah lewat jembatan yang belum jadi di Pajajaran belum? Oh pernah. Nah itu tuh katanya itu tuh dikorupsi dananya, jadi gak jadi jembatannya itu seperti Saya itu. baru tahu. Lalu selanjutnya ada pilar pemberantasan korupsi, peran KPK ya teman-teman. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga independen yang dibentuk tahun 2002 untuk menangani kasus korupsi kelas kakap. Nah, KPK ini dibekali kewenangan luar biasa seperti menyadap, menyita, bahkan menangkap langsung. Nah, fungsi KPK itu meliputi yang pertama penyelidikan dan penindakan, yang mana menangani kasus korupsi besar seperti yang kemarin terjadi, korupsinya Nadiem ya. Akang tahu? Tahu. Ya berapa triliun? Sekian. 9,9. Oh segitu. Ya. 9,9 triliun. Selanjutnya yaitu pencegahan, edukasi, sosialisasi, dan monitoring kebijakan publik. Selanjutnya ada koordinasi dan supervisi terhadap lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Nah, dasar hukum KPK ini adalah Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001. KPK bukan segalanya, tapi keberadaannya sangat penting untuk menjaga integritas pemerintahannya. Selanjutnya, peran mahasiswa, peran kita dan masyarakat dalam anti korupsi, yaitu pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa dukungan kita ya Kang Arsal. Kita sebagai mahasiswa harus menjadi agen perubahan atau agent of change di negara kita ini. Yang pertama caranya yaitu menjaga integritas diri dengan cara tidak mencontek, tidak menyuap dosen atau pegawai seperti itu ketika skripsian. Selanjutnya tidak memanipulasi laporan PKL atau skripsi. Selanjutnya yaitu pengawasan publik, cermati penggunaan dana BOS dan desa atau anggaran kampus dan lain-lain. Selanjutnya kritik jika ada kejanggalan pada proyek pembangunan, contohnya ya seperti yang tadi pembangunan jembatan yang belum jadi-jadi itu. Selanjutnya yaitu partisipasi aktif. Akang partisipasi aktif gak di kampus? Terusnya kurang. Ya kenapa gitu Kang? Seharusnya lebih aktif di kampus. Iya nanti aktif. Baik, bagus. Yaitu yang pertama gabung komunitas anti korupsi di kampus. Di kampus apa nggak ada? Oh kayaknya belum tahu. Kok gak tahu sih? Ya gak tahu. Harusnya tahu Kang, mencari tahu lebih dalam lagi. Edukasi masyarakat sekitar melalui diskusi, media sosial, atau acara penyuluhan. Apakah Akang pernah melaksanakan diskusi forum bersama teman angkatannya? Teman nongkrong atau gimana? Ya forum diskusi. Oh belum. Harusnya pernah ya kayak membahas pemerintah atau apa gitu, kritis. Kalau saya gak ikutan itu gak tahu ya kalau yang lain. Oh baik. Itu mekanisme pelaporan korupsi. Sebelumnya Kang Arsal pernah mencoba melaporkan yang korupsi? Tidak. Sekecil pun misalnya Bu ada yang nyontek kayak gitu. Oh kalau itu pernah kayaknya. Oh bagus. Berarti mempunyai nilai integritas dalam diri Kang Arsal. Iya. Nah, masyarakat kini memiliki berbagai saluran resmi untuk melaporkan tindak pidana korupsi. Salah satunya yang paling dikenal ada Whistleblowing System, WBS, KPK. Pernah dengar website itu? Belum. Nah, itu tuh website untuk melaporkan korupsi yang ada di negeri kita ya Kang ya. Yang akan diurusi oleh KPK. Akan tetapi data diri kita akan aman oleh KPK tersebut. Oh iya. Ya, karena terdapat undang-undang yang menjamin amannya identitas dan keamanan kita seperti itu. Jadi jangan takut untuk melaporkan korupsi yang terjadi di sekitar.
Selanjutnya, strategi pencegahan korupsi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Strategi pencegahan korupsi harus dimulai dari sistem dan budaya. Yang pertama, pendidikan. Nanti ketika sudah dewasa, kita harus mendidik keturunan kita untuk berintegritas, Iya. ya kan ya. Iya. Contohnya pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini. Bukan hanya melalui teori, tetapi juga melalui keteladanan dan praktik sehari-hari. Contohnya, kayak kalau dikasih bekal misalkan teh, terus ditanya lagi, udah dikasih bekal belum misalkan teh, terus belum dikasih ngomongnya tuh, padahal udah dikasih. Nah itu disebut Tadi tidak berintegritas. Selanjutnya, transparansi, yang mana pemerintah wajib membuka data anggaran dan kebijakan politik. Masyarakat berhak tahu kemana uang mereka tuh dipakai sama mereka atau enggak, atau buat mereka lagi gitu. Iya. Yang selanjutnya ada akuntabilitas, yang mana harus ada sistem audit yang rutin, standar kerja yang jelas, dan hukuman bagi pelanggar. Yang selanjutnya ada teknologi, yang mana sistem digital seperti e-budgeting, e-planning, dan e-procurement terbukti efektif mengurangi interaksi langsung yang rentan terhadap praktik korupsi, sehingga menciptakan sistem yang lebih bersih. Nah, sebelumnya Kang Arsal ada pertanyaan dulu atau nggak usah? Tidak usah sepertinya. Baik, bagus. Jadi kesimpulan pada penyuluhan kali ini yaitu korupsi adalah musuh bersama dan perjuangan melawannya harus dilakukan bersama-sama ya teman-teman. Mulai dari menolak korupsi dalam hal kecil, menyebarkan kesadaran, hingga berani bersuara jika melihat ketidakadilan. Mari kita bangun budaya jujur, berani, dan bertanggung jawab dimanapun kita berada. Jadikan integritas sebagai prinsip hidup. Masa depan Indonesia bebas korupsi bergantung pada komitmen kita hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.